Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Angga Yoga, NIM 1910416905, kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Adi Mursalim SEMM, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Baiklah, di sini saya akan membaca sebuah PowerPoint yang sudah saya buat melalui materi yang sudah diberikan oleh dosen. Yang pertama itu menurut Warren J. Kagan 2003, saluran pemasaran atau saluran distribusi marketing channels adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Anggota saluran distribusi internasional. Yang pertama itu distribusi tidak langsung atau agen perusahaan manajemen ekspor. Ada suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Yang kedua itu agen ekspor perusahaan, manufaktur ekspor agen. Perusahaan menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor namun dalam skala dan kontrak yang lebih kecil. Yang ketiga itu asosiasi web Pomre, di mana asosiasi ini didirikan oleh produsen Amerika Serikat. Yang keempat itu agen komisioner dan agen pembelian dikendalikan negara. Ini bertindak mewakili pedagang luar negeri atas pembelian produk-produk tertentu. Perdagangan perantara. Pedagang perantara ini memiliki hak atas produk dan melakukan hubungan dagang dengan menggunakan nama pribadi dan memiliki otoritas yang berbeda antara pedagang perantara satu dengan pedagang perantara yang lainnya. Yang pertama itu pedagang ekspor. Pedagang ekspor adalah pedagang yang langsung membeli barang dari produsen dan memiliki hak atas produk tersebut. Yang kedua itu koperasi pengekspor. Adalah suatu kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang membentuk suatu koperasi untuk mendistribusikan produk-produk ke luar negeri. Ketiga itu pemasok atau ekspor. Perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penjualan produk dengan kualitas rendah atau yang jumlah produksinya berlebihan untuk dijual kembali ke luar negeri. Distribusi langsung atau distribusi langsung melalui agen. Mendistribusikan langsung, perusahaan dapat bekerjasama dengan agen perantara di luar negeri yang mana agen ini tidak memiliki hak atas barang tersebut. Ada beberapa macam antara lain. Yang pertama itu perwakilan agen. Kegiatan sales representatif ini merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut dan komisi didapat dari penjualan. C itu agen pembelian. Agen pembelian ini kadang disebut juga dengan pembelian barang untuk diekspor. Yang D itu pialang ekspor. Tugas dari pialang ekspor ini adalah mempertemukan pembeli luar negeri dengan penjual lokal. Yang ketiga itu distribusi langsung melalui pedagang perantara. Pedagang perantara mengambil alih atas produk atas pembelian produk dan kemudian menjual kembali dengan nama pribadi. Distributor ekspor membeli barang pedagang diskon yang besar kemudian menjual kembali untuk mendapatkan laba. Pengencer luar negeri. Dalam pemasaran internasional, pengencer luar negeri memiliki dua fungsi, yaitu selain menjual barang langsung ke konsumen melalui jaringan toko yang dimiliki, mereka juga mendistribusikan barang ekspor ke pengencer lebih kecil. Pemborong ekspor. Pemborong ekspor melakukan kegiatan bisnisnya dengan memborong semua barang ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumen luar negeri. Saluran distribusi milik perusahaan. Salah satunya alternatif untuk mendistribusikan produk ke luar negeri adalah dengan membuat saluran distribusi sendiri. Kelima, pasar kelabu atau grey market. Grey market merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk pasar internasional, di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Yang B itu keputusan desain saluran. Dalam menentukan saluran pemasaran, produsen harus bisa memilih saluran apa yang ideal dan praktis. Berikut beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam kaitan mengambil keputusan desain saluran yang tepat. Antara lain itu, pertama itu menganalisis kebutuhan konsumen, menentukan tujuan saluran, mengidentifikasikan alternatif utama. Ada 3 strategi dalam menentukan jumlah perantara pemasaran. Yang pertama itu A, distribusi interaktif. Ada strategi yang dilakukan oleh anggota pemasaran dengan cara menyimak sebanyak mungkin stok produk di toko dengan masuk produk tersebut harus tersedia dimanapun dan kapanpun konsumen menginginkan, misalnya rokok, air mineral, dan lain. Yang B, distribusi eksklusif adalah strategi di mana perusahaan sengaja membatasi jumlah perantara yang menangani produk. Yang C itu distribusi selektif, penggunaan lebih dari satu tapi tidak keseluruhan perantara yang mau menjual produk perusahaan. Distribusi selektif ini berada di antara distribusi eksklusif dan intensif. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan.
Jika ada kata-kata yang kurang tepat atau pengucapan, saya minta maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.